Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Hermalia Andesta dengan NPM 22411067 dari kelas manajemen 22C. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint saya yang berjudul Uji Normalitas. Yang pertama, pengertian uji normalitas. Uji normalitas adalah metode statistik yang digunakan untuk menentukan apakah sebuah sampel data berasal dari populasi yang didistribusi normal. Pada presentasi ini, kita akan menjelajahi konsep, tujuan, metode, dan interpretasi hasil uji normalitas. Selanjutnya yaitu kegunaan uji normalitas. Dibagi menjadi 3. Untuk menunjukkan bahwa data atau sampel yang diambil berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Yang kedua, sebagai dasar dalam mengkaji statistika parametrik dan statistika non-parametrik. Yang ketiga, sebagai pedoman bahwa data atau sampel yang diambil dapat mewakili data yang akan diolah. Selanjutnya yaitu pentingnya uji normalitas dalam analisis data. Pentingnya uji normalitas dalam analisis data tidak dapat diabaikan. Hal ini karena banyak metode statistik yang memerlukan asumsi bahwa data berdistribusi normal. Jika data tidak berdistribusi normal, analisis yang dapat dilakukan dapat menghasilkan kesimpulan yang tidak akurat atau tidak valid. Selanjutnya yaitu pendekatan grafis untuk uji normalitas. Diagram PP atau probability perbandingan antara probabilitas data empiris dan probabilitas data teoritis dalam distribusi normal. Yang kedua, diagram QQ, quantile, membandingkan kuantil data empiris dengan kuantil data teoris distribusi normal. Yang ketiga, box plot, menampilkan distribusi data secara grafis dengan memperlihatkan kuartil, median, dan pencilan data. Selanjutnya, teknik uji normalitas. Kertas peluang normalitas. Metode kertas peluang normal membutuhkan kertas grafik khusus untuk disebut sebagai kertas peluang normal. Uji Chay kuadrat. Pengujian hipotesis mengenai perbandingan antara frekuensi observasi atau yang benar-benar terjadi atau absolut FO dengan frekuensi harapan atau ekspektasi F0. Selanjutnya, uji Lilliefors. Metode Lilliefors menggunakan data dasar yang belum diolah dalam tabel distribusi frekuensi. Data ditransformasikan dalam nilai Z untuk dapat dihitung luas kurva normal sebagai probabilitas kumulatif normal. Teknik uji normalitas yaitu dibagi menjadi 2, yaitu Kolmogorov-Smirnov metode tidak jauh dengan metode Lilliefors. Langkah-langkah penyelesaian dan penggunaan rumus sama, namun pada signifikan yang berbeda. Signifikasi metode Kolmogorov atau sampai Smirnov menggunakan tabel pembanding. Kolmogorov
sampai Smirnov. Persyaratannya yang pertama, data berskala interval atau rasio atau kuantitatif. Yang kedua, data tunggal atau belum dikelompokkan pada distribusi frekuensi. Yang ketiga, dapat untuk N besar maupun kecil. Yang kedua, teknik Shapiro-Wilk. Metode Shapiro-Wilk menggunakan data dasar yang belum diolah dalam tabel distribusi frekuensi. Data diurut, kemudian dibagi dalam dua kelompok untuk dikonversi dalam Shapiro-Wilk. Persyaratannya, data berskala interval atau rasio kuantitatif, data tunggal atau belum dikelompokkan dalam distribusi frekuensi, data dari sampel random. Selanjutnya, uji statistik untuk uji. Yang pertama, kriteria Jerque-Bera. Melalui perhitungan statistik dengan mempertimbangkan skewness dan kurtosis data. Yang kedua, uji t-statistik. Membandingkan perkiraan antara populasi dan sampel data menggunakan rumus distribusi t-statistik. Kolmogorov atau Smirnov test. Perbandingan antara distribusi empiris dengan distribusi teoris menggunakan perhitungan statistik. Metode uji normalitas. Shapiro-Wilk. Uji normalitas yang efektif untuk sampel kecil dan sensitif terhadap penegakan multikultosis. Kolmogorov-Smirnov. Uji yang dapat menentukan tingkat kesesuaian data. Jerque-Bera. Metode untuk menguji skewness dan kurtosis data. Interpretasi hasil uji normalitas. P-value signifikan. Jika nilai P signifikan kurang dari ambang di atas 0,05, maka sampel tidak terdistribusi normal. P-value non. Jika nilai P tidak signifikan, maka tidak ada cukup bukti untuk menolak hipotesis nol bahwa data tersebut normal. Statistik tes signifikan. Statistik tes yang besar menunjukkan bahwa sampel dapat terdistribusi normal. Kesimpulan dan implikasi. Pengetahuan tentang normalitas data sangat penting dan analisis data statistik. Jika data tidak terdistribusi normal, perlu menggunakan metode analisis alternatif yang sesuai. Melalui uji normalitas, kita dapat memahami karakteristik data dan mengambil keputusan yang lebih akurat. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.